Oke, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Pak Miftah. Selamat pagi, Bu Oke, apa Nurin. kabarnya, Bapak? Alhamdulillah luar biasa sehat ini, Bu. Oke, alhamdulillah kalau gitu, Pak. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Miftah selaku pakar atau dosen. Nanti mungkin sebelumnya bisa diperkenalkan profil jenengan, nggih, Pak, nggih. Oke, baik, Nggih. baik, Bu Nurin. Oke. Saya ucapkan terima kasih ya Pak atas kesediaan atau atas waktunya kepada saya untuk melakukan wawancara ini seputar atau terkait masalah dalam pembelajaran, ya Pak ya. Oke, oke. Sama-sama, Bu Bapak Nurin. dimulai mawon barangkali jangan mau mengemukakan profil jenengan dulu. Ya, profil ya baik. Terima kasih, Bu Nurin. Perkenalkan nama saya Dr. Miftahul Ilmi, Swiknya Putra MPD. Saya dosen dari kampus ya Pascasarjana Universitas Pesantren Tinggi Darul Ulum Jombang. Nah, di sana saya juga mengampu mata kuliah pembelajaran IPA MI dan IPA SD. Itu. Itu Bu Nurin profil saya. Oh ya, terima kasih Pak Miftah. Untuk selanjutnya mulai aja ya Pak ya tentang proses Coba jenengan yang pertama nggih, saya tanya tentang masalah pembelajaran. Berdasarkan pengalaman saya saat melakukan kegiatan pembelajaran, tentu kan banyak masalah atau bukan banyak, ada beberapa masalah yang timbul ketika saya melakukan proses pembelajaran di kelas khususnya. Untuk materi IPA, eh, bagaimana menurut tanggapan Anda? Barangkali berdasarkan pengalaman Bapak selama mengajar, masalah-masalah yang terkait yang muncul saat proses pembelajaran itu tentang apa, Pak? Oke, baik, terima kasih Bu Nurin. Jadi banyak sekali penyebab-penyebab bagaimana pembelajaran ya IPA ya selaku guru untuk menjelaskan IPA itu kadang sulit diterima oleh siswa. Itu pertama, guru tidak memberikan motivasi kepada siswa ya, sekedar menjelaskan ini konsepnya ini, sehingga apa guru mengalami apa istilahnya kesulitan dalam menghubungkan ya itu. Kemudian siswa juga tidak menyukai ya cara pengajaran guru, bisa dikatakan monoton atau hanya sekedar memberikan soal tapi tidak memberikan jawaban atau pembahasan. Nah, kemudian ada beberapa siswa memang tidak menyukai mata pelajaran tertentu termasuk IPA ya. Bisa saja karena anak tersebut mungkin mengalami trauma ya, mungkin karena tidak mengerjakan tugas akhirnya dapat hukuman gitu. Kemudian di siswa itu juga lemahnya motivasi ya dalam belajar ya. Nah, sehingga menyebabkan guru mengalami kesulitan bagaimana menyampaikan konsep tersebut. Nah, kemudian penyebab pembelajaran juga ada beberapa di kelas itu siswa bermasalah ya, baik itu dengan temannya, bahkan dengan dengan gurunya ya, baik terkait pembelajaran. Kemudian kurangnya perhatian orang tua di rumah itu sehingga menyebabkan banyak siswa yang istilahnya berbuat istilahnya mencari perhatian ya, kadang Hmm. rame atau kadang membuli temannya itu di kelas seperti itu. Kemudian banyak juga siswa yang melakukan pergaulan yang buruk ya, jadi salah memilih teman ya. Yang awalnya siswa itu anggap saja kelas 1 SMP ya, dia bergaul dengan anak SMA bahkan ada yang sudah kerja ya. Hmm. Karena suka nongkrong mungkin ada di beberapa tempat baik itu kafe maupun di tempat ngopi itu yang sering saya jumpai. Iya, Seperti itu lagi Bu Nurin. ngetren soalnya sekarang Pak, nongkrong di Iya, warkop, warung kopi. betul, betul, betul. Bahkan itu masih SMP pun banyak yang ya tadi ikut-ikutan supaya kelihatan gaul, akhirnya ikut-ikutan dengan temannya seperti itu. Oke. Terus Itu ini untuk penyebabnya. oke. Untuk masalah literasi sama numerasi ini kan erat kaitannya sama pembelajaran IPA, Pak ya. Pembelajaran IPA Betul. itu kan untuk literasi sama numerasinya tergolong banyak dan diharapkan memang siswa harus mampu atau menguasai kedua keterampilan tersebut. Tapi kan ada sedikit juga siswa yang mengalami kurangnya kemampuan literasi sama numerasi itu, apalagi dalam pembelajaran IPA. Bagaimana tanggapan Bapak terkait hal tersebut? Oke, baik. Terima kasih Bu Nurin. Ya, memang ada keterampilan literasi dan numerasi itu memang
harus dimiliki oleh siswa, terutama siswa di jenjang menengah bahkan dasar pun harus punya. Karena memang ada beberapa faktor yang mempengaruhi bagaimana keterampilan literasi, ya kan? Disebabkan contohnya faktor internal itu yaitu dari bakat ya. Jadi bakat siswa itu merupakan faktor genetik yang diturunkan orang tuanya kepadanya. Contoh orang tuanya tidak suka membaca ya, sehingga apa yang dilihat sama anaknya akhirnya dicontoh. Ya, oh ternyata bapak senangannya main HP, akhirnya anaknya juga senang main HP seperti itu. Jikalau kedua orang tuanya senang membaca buku, ya kan, kemungkinan sifat tersebut akan menurun pada anaknya, ya, sehingga siswa pun akan berusaha akan mencontoh apa yang dilakukan oleh orang tuanya. Ya, sehingga istilahnya anak tersebut punya istilah rasa senang, ya, seperti yang dilakukan oleh orang tuanya yaitu membaca. Jadi dia memiliki kesadaran bagaimana pentingnya membaca buku tersebut. Nah, juga dari jenis kelamin juga berbeda, Bu Nurin, ya. Jadi ada beberapa siswa ya yang laki dan siswa perempuan ini berdasarkan penelitian ya. Jadi perbedaan minat membaca itu juga dipengaruhi oleh jenis kelamin ya. Jadi karena sifat di situ pria dan wanita memiliki minat dan selera yang berbeda ya. Kemudian faktor di kesehatan ya. Jadi minat membaca seorang itu akan dipengaruhi oleh keadaan kesehatan mentalnya juga. Bagaimana jika seorang anak atau siswa membaca dalam keadaan yang kurang sehat atau sakit, maka gairahnya untuk membaca pun akan terganggu, ya. Bahkan minat baca pun akan hilang, ya. Sehingga banyak sekali anak-anak yang jarang sekali membaca buku, disuruh baca buku akhirnya ngantuk gitu ya. Maksudnya apa? Mudah mudah istilahnya bosan ya. Tapi beda dengan anak yang sudah terbiasa, ya. Nah, gitu. Bahkan poin yang berikutnya itu karena kebiasaan juga ya. Jadi anak yang punya kebiasaan atau gemar membaca tentu memiliki minat terhadap buku atau bacaannya. Nah, sebaliknya jika orang yang punya minat baca yang besar ya kan terhadap bacaan, mereka juga akan mampu bagaimana gemar membaca buku tersebut. Ya, jadi dari kebiasaan itu juga mempengaruhi. Seperti itu Bu Nurin. Oke. Kalau masalah numerasi, Pak, khususnya ini kalau misalnya saya ambil pokok bahasan pembelajaran IPA yang listrik statis, menurut pendapat Bapak kira-kira apa yang mempengaruhi kemampuan anak-anak numerasinya itu rendah? Kan kalau listrik Oke. statis itu kan harus bisa istilahnya kemampuan dasarnya kayak perkalian atau penjumlahan desimal itu kan juga harus bisa. Apa karena mungkin mereka saat di SD itu pengetahuan dasarnya itu kurang ya, apa guru SD-nya itu kurang menancapkan lah istilahnya. Apa itu berpengaruh mungkin, Pak? Ya, saya juga sependapat ya. Jadi ada beberapa dari faktor bagaimana rendahnya numerasi ya siswa sekarang itu bisa dikarenakan karena generasi zaman kita dulu dengan sekarang itu berbeda. Kalau generasi sekarang itu serba instan, ya kan? Jadi kalau zaman dulu untuk memperoleh informasi pun baik dengan mengerjakan tugas, seorang siswa harus membaca buku gitu loh. Minimal harus ke perpustakaan ya. Datang kalau sama dulu di kota ya, anggap saja di Sidoarjo itu, kita harus datang ke perpustakaan kota ya dan minjam itu untuk mendapatkan informasi yang diharapkan. Tapi saat ini dengan kecanggihan teknologi ya kan informasi kita tinggal duduk manis nyalakan WiFi ya kan atau internet ya di HP tinggal cari pakai Google ya atau browser yang lain sehingga siswa dengan mudahnya menemukan informasi itu yang dia cari gitu. Sehingga menyebabkan semakin banyak fasilitas yang menunjang dia menyebabkan banyak kemalasan akhirnya menyepelekan bahwa istilahnya dia serba instan, itu faktornya. Kemudian kondisi yang serba instan itu bisa membangun mindset dari siswa, sehingga siswa itu, mengandalkan hanya mesin, gampang ada Google, ada internet, ada laptop yang bisa kita tinggal duduk manis, ya. Itu sehingga membuat minat dan belajar siswa menjadi menurun. Nah, apalagi dalam menghadapi ujian, siswa juga kadang disuruh membawa smartphone atau HP di dalam ruangan, kan itu. Nah, itu untuk mencari jawaban soal-soal yang ada, sehingga siswa lebih mudah mencari gitu loh, tidak susah-susah belajar ya, tinggal searching Iya apa benar. yang ada, bahkan bahkan sekarang ada aplikasi LAN itu, ya, itu tinggal difoto, soalnya sudah muncul gitu. Bahkan sudah ada jawabannya di situ informasi, itu Iya. yang ada di internet. Jadi, itu yang pertama. Yang kedua bisa karena ya tadi penggunaan gadget ya, jadi bagaimana siswa tadi dengan fasilitas yang diberikan oleh orang tua menyebabkan ya tadi ada positif dan negatifnya.
Kalau yang negatifnya tadi dia menyebabkan bisa dipakai main game dan sebagainya ya. Bahkan ada beberapa istilah apa siswa pun ya kalau sama dia tidak megang gadget dalam sehari, dia bisa emosi ya, emosinya bisa istilahnya apa? Labil ya. Iya. Nah, gitu. Jadi istilahnya apa? Dengan gadget itu banyak sekali informasi yang didapat oleh siswa. Tapi ya negatifnya tadi kadang ada yang disalahgunakan. Nah, kemudian faktor berikutnya bisa dikarenakan pengaruh sosial media juga, Bu Nurin, bahwa sosial media pun itu memegang peranan yang besar ya dalam mempengaruhi bagaimana minat tadi ya belajar atau literasi atau numerasi dari siswa. Bagi yang membacanya ya dengan adanya keberadaan Facebook, Twitter, Instagram, ya WA ya, ya sedikit banyak telah menyita waktu siswa tersebut untuk istilahnya apa dalam mengakses buku ya. Nah, sehingga dia lebih lebih suka ke sosial media. Nah, sehingga istilahnya apa? Waktu yang seharusnya dipakai untuk belajar ya dengan buku, dengan numerasi, melatih bagaimana perhitungan, perkalian dan sebagainya, itu tersita hanya untuk mengakses sosial media tadi. Waktunya hanya terbuang di situ. Iya. Jadi intinya apa? Keberadaan sosial media itu kayak istilahnya apa? Candu ya, bagaimana membuat siswa itu selalu ingin mengakses gitu ya. Nah, bahkan apalagi zaman sekarang media pembelajaran online ya, kayak contohnya kayak Shopee, kemudian apa Tokopedia dan sebagainya itu banyak sekali siswa-siswa yang istilah apa? Ingin mengupgrade gayanya ya sehingga banyak sekali ada beberapa siswa yang menyampaikan, "Pak, saya setiap hari itu pasti melihat Tokopedia. Pak, saya harus melihat Shopee bagaimana promo-promo yang ditawarkan." Nah, itu juga mempengaruhi waktu bagaimana siswa itu istilah apa, terbuang ya, ya ada sehingga kemampuan membacanya semakin rendah. Kemudian banyaknya hiburan juga di gadget itu Bu Nurin, termasuk istilah YouTube dan sebagainya itu yang menyebabkan bagaimana minat literasi dan numerasi siswa itu semakin menurun atau berkurang ya. Banyak tayangan-tayangan atau TV ya kan, baik itu di YouTube maupun di apa ya, Netflix dan sebagainya. Ya sebetulnya bisa diarahkan ke positif ya. Cuma ya tadi tergantung bagaimana siswa menyikapinya. Seperti itu. Nah, kemudian ya yang disampaikan tadi Bu Nurdin juga benar, jadi guru dan orang tua itu kadang kurang mendorong ya kebiasaan membaca dari siswa. Ya, jadi faktor ini bisa menyebab bagaimana rendahnya minat baca ya di kalangan siswa. Jadi faktor guru maupun orang tua ya juga kurang memotivasi bagaimana siswa itu untuk rajin membaca ya. Motivasi yang dimaksud itu maksudnya apa? Ya sekedar motivasi ya, hanya sekedar ucapan tapi tidak ditunjukkan secara perilaku ya, sekedar kamu harus banyak membaca gitu. Padahal gurunya atau orang tuanya HP-an gitu loh hadirin. Sehingga istilah apa, bisa bisa mengucapkan tapi tidak bisa melakukan ya, Iya. sehingga siswa pun, istilahnya melihat, "Loh, suruh membaca kok malah beliau di kelas Iya. membuka HP," atau orang tua aktivitas tidak menyapa atau tidak apa ya, bermain dengan anaknya, dia sibuk dengan HP-nya. Pas makan malam atau pas makan juga sama, gitu, seperti itu. Jadi, eee siswa istilahnya secara pribadi pun akhirnya mengamati bagaimana, perilaku yang dilihat oleh istilahnya di lingkungannya, seperti itu, Doreen. Iya, iya. Terima kasih, Pak. Terus pertanyaan selanjutnya, Pak, tentang pembelajaran berdiferensiasi. Nah, mungkin barangkali jenengan punya pandangan tertentu atau konsep tertentu terhadap proses pembelajaran berdiferensiasi, Pak Wita. Oke, baik, terima kasih, Bu Doreen, ya. Jadi pembelajaran berdiferensiasi, ya kan, itu merupakan serangkaian, ya kan, jadi keputusan atau masuk akal atau common sense ya, yang dibuat oleh guru yang berorientasi kepada kebutuhan siswa. Jadi kita bisa melihat kebutuhan siswa apa, ya. Contoh tadi kayak numerasi, ya. Maka ada beberapa strategi yang perlu ditingkatkan. Bagaimana meningkatkan apa tadi keterampilan numerasi dan literasi. Jadi keputusan-keputusan yang dibuat itu akan terkait yaitu dari juga kurikulum ya sehingga tujuan pembelajaran pun bisa didefinisikan secara jelas dan utuh gitu loh dan sistematis. Jadi contoh kelas yang menerapkan pembelajaran berdiferensiasi itu ketika proses pembelajaran guru menggunakan beragam ya strategi atau cara agar murid dapat
mengeksploitasi dalam arti memahami isi dari kurikulum ya atau dari guru yang disampaikan ya, sehingga guru mampu memberikan keberagaman kegiatan ya yang masuk akal ya, sehingga murid dapat mengerti dan memiliki berbagai macam informasi dan ide. Jadi bisa saja guru itu memberikan contoh yang konkret ya, yang ada dalam kehidupan sehari-hari siswa. Jadi contoh kayak katrol gitu ya. Kalau sekarang kan banyak pakai apa ya, mesin apa namanya, sanyo itu ya, apa namanya, kalau dulu kan kita harus pakai apa namanya, timbul gitu ya. Nah, sekarang kan jarang ditemui ya, jarang ditemui. Namun ada beberapa siswa pun yang paham terkait contoh katrol ya. Mungkin ada di tukang bangunan atau istilahnya alat-alat yang sederhana yang sering dijumpai ya. Bisa saja guru menunjukkan ya alat-alat tersebut di sekitar sekolahan. Mungkin di situ kondisinya siswa sekolah sedang membangun. Nah, siswa diajak apa namanya? Keluar kelas ya untuk memahami konsep-konsep terkait kayak contohnya pesawat sederhana. Seperti itu Bu Nurin. Oh ya. Jadi intinya pada prinsipnya pelaksanaan pembelajaran diferensiasi itu memiliki tujuan yang jelas gitu loh dan sistematis. Bagaimana siswa yang di dalam tadi ya ruang kelas ya dengan karakter sehingga latar belakang yang berbeda itu sehingga proses pembelajaran itu bisa disampaikan secara efektif oleh guru. Oh Gitu. gitu. Oke, Pak. Terima kasih. Oke, Lalu sami-sami. tentang pembelajaran inovatif, Pak. Kalau sekarang kan lagi apa ya? Marak tentang model pembelajaran inovatif yang ada kaitannya sama penggunaan TIK, Pak ya. Hal ini mungkin kan kalau bagi siswa mungkin sangat menarik dan bisa memotivasi belajar siswa juga, meningkatkan motivasi belajar siswa juga. Bagaimana menurut pandangan Bapak? Oke, baik. Terima kasih Bu Nurin. Jadi memang guru dituntut harus bisa meningkatkan pembelajarannya ya secara inovatif ya, kreatif ya. Ya, cara salah satunya memang menggunakan strategi pembelajaran inovatif itu. Jadi strategi itu atau metode yang digunakan dalam pembelajaran itu dengan ciri bagaimana ada unsur pembaruan. Jadi metode ini bertujuan untuk menciptakan kelas yang nyaman bagi peserta didik atau siswa sehingga potensi menyerap materi atau konsep itu lebih maksimal gitu Bu Nurin. Jadi contohnya menggunakan discovery learning atau discovery inquiry learning atau menggunakan inovasi flipped classroom model ya atau menggunakan project based learning. Jadi contoh project based learning itu siswa diberikan tugas gitu. Contoh kalau dalam arti kelas 9 itu membuat instalasi listrik gitu menggunakan alat sederhana ya, menggunakan baterai sebagai sumbernya, kemudian dibuat sebuah ruang-ruangan ya kayak kamar ya, kemudian kamar mandi ya, menggunakan kardus bekas ya. Kemudian dikasih lampu ya. Nah, itu istilahnya siswa diberikan istilahnya apa? Keterampilan bagaimana membuat project based learning. Kemudian blended learning ya. Jadi dari hasil yang disampaikan itu siswa pun bisa mengupload ya contoh proyeknya itu di kanal YouTube-nya secara pribadi gitu. Jadi banyak sekali yang inovatif ya, termasuk karya wisata ya, bagaimana siswa diajak ya ke tempat-tempat yang edukasi ya. Jadi di situ kemudian siswa diminta untuk mendeskripsikan kemampuan mereka untuk kita di keterampilan literasi dan numerasinya ya. Kalau contohnya kalau sama di mana karya wisata di situ membuat kayak laporan, tapi tetap dibimbing oleh guru tersebut. Ya. Seperti itu, Bu Nur. Okay. Terus pertanyaan terakhir mungkin Pak ya tentang HOTS Pak. HOTS. Mungkin jenengan bisa memberikan paparan tentang pembelajaran berbasis soal HOT, masalah yang biasanya timbul sama penyebabnya. Oke, baik. Jadi soal HOT ini bisa saja guru itu melatih ya bagaimana menyusun soal HOT itu ada strateginya Mbak Nurin. Yang pertama guru harus melakukan analisis terhadap kompetensi dasar yang akan dibuat soal HOT itu. Jadi dibuat istilahnya apa? Kompetensi apa yang ingin dicapai dari soal tersebut ya. Kayak tadi pesawat sederhana ya. Jadi kita buat ya analisisnya kompetensi dasar yang dicapai apa gitu. Kemudian menyusun kisi-kisi soal. Nah, ini poin kisi-kisi ini harus penting Mbak Nurin. Jadi guru harus menunjukkan setiap indikator soal HOT itu punya indikator dan punya kompetensi dasar yang harus dicapai gitu. Kemudian menggunakan permasalahan ya yang sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Itu pun yang menarik ya. Jadi kayak tadi ya. Jadi bisa saja guru membawa siswa
kemudian memberikan soal di situ, ya. Jadi coba lihat itu ada katrol ya. Nah, di lab atau di luar kelas pun boleh ya. Kemudian guru sudah menyiapkan. Jadi kayak kayak apa istilahnya? Kayak di pembelajaran itu kayak ada kotak gitu ya. Siswa ditunjuk dari masing-masing kelompok itu untuk mengambil ya soal yang sudah disiapkan oleh guru tersebut di situ. Nah, sehingga siswa bisa mengerjakan, contoh di situ di taman ya, jadi siswa belajar tapi tetap dibimbing oleh guru tersebut. Nah, kemudian poin yang keempat, strategi bagaimana menyusun soal tadi, jadi harus menuliskan setiap butir soal itu. Jadi capaiannya harus jelas. Ya, ini soal khusus yang untuk C1 gitu. Maka C1 sama sampai C6 itu memiliki penilaian yang berbeda. Kebanyakan teman-teman guru kan soal 1 sampai 10 itu nilainya kan sama ya. Berarti 10, 10, 10, 10 gitu. Padahal dari soal 1 sampai 10 itu memiliki kompetensi yang berbeda gitu loh. Jadi anggap saja C6 ya, nggak boleh disamakan dengan C1. Jadi Iya. C6 ya nilainya lebih tinggi daripada C1. Kebanyakan guru-guru pukul rata, berarti semua soal dianggap nilainya anggap saja 5 soal tadi ya, satu soalnya 20. Nah, itu kebanyakan teman-teman guru seperti itu. Sehingga ditanya kisi-kisinya, kadang guru tidak bisa menjelaskan, "Loh ini kisi-kisinya indikatornya mana?" Ya, sehingga, apa ya istilahnya, asal asal membuat gitu loh Mbak Nuril. Guru pun harus membuat pedoman penilaian yang jelas dan kunci jawaban yang jelas. Sehingga saat guru itu membuat soal UTS atau UAS atau ujian akhir ya, itu guru bisa menunjukkan dari kisi-kisi yang sudah dibuat. Ibarat itu referensinya harus jelas gitu ya. Oh, ternyata soal nomor 5 ini indikatornya C5 ya, C5 maka nilainya sekian. Jadi ciri-ciri hot itu yang pertama ada transfer satu konsep ke konsep yang lainnya ya. Nah, kemudian ada proses yang bagaimana guru itu bisa mendapatkan informasi yang jelas tersebut. Nah, kemudian bagaimana informasi tersebut bersifat secara kritis ya. Nah, berarti bisa menghubungkan menghubungkan antar antar istilah konsep yang satu dengan yang lainnya. Jadi seperti itu Bu Nurin terkait HOTS. Mantap. Jelas sekali nggih Oke, pemaparannya. Sudah Pak, sampai sekian dulu untuk pertanyaannya. Saya ucapkan terima oke, kasih siap. atas waktunya, atas informasinya, sama ilmunya Pak, karena banyak ilmu yang bertambah bagi saya dalam sesi wawancara ini. Oke, sami-sami Bu Nurin. Oke, saya juga terima kasih Mungkin sudah hanya bisa itu yang bisa membantu. saya sampaikan Pak, selain ucapan terima kasih saja dan mohon maaf karena sudah merepotkan. Mungkin lain kali kita bisa sharing lagi ya Pak, tentang masalah yang ada dalam Oke, pembelajaran, nggih. oke, oke dengan senang hati Bu Nurin. Oke, Oke. Terima kasih atas waktunya Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi sama-sama. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.